pupup di celana gitu, pupup di lantai gitu kan, masih yang kayak gitu. Atau pupup di lantai kan. Atau waktu itu gue lagi ngajar gitu, tiba-tiba, Miss, kok bau ya? Kok bau ya gitu. Kan curhat basi, curahan hati bareng psikolog. Lu tau gak Beb, ada berita kalau di Jawa Barat rencananya nih mau meningkatkan siswa satu kelas jadi 50. Gila. Oh ya? Gak tahu gue. Gue kaget sih jujur pas lihat beritanya. Di Jawa Barat? Iya, khusus Provinsi Jawa Barat. Itu ide siapa? Dari itulah ya. Googling aja lah, googling semuanya pasti inilah. Kalau misalnya googling pasti langsung ketahuan. Lebih karena alasannya apa ya, dia mau meningkatkan satu kelas jadi 50. Sekarang tuh biasa berapa sih anak-anak sekarang? Paling Zaman gue 30-an dulu waktu SD-an, SD kan banyak tuh kita 40, banyak. 40. Lu 40? 40. Gue kan nomor bulit, jadi gue tahu. Gue kan Y. Wah, jadi gila. gue tuh 38, 39, 40. Gue 35 sih dulu. Kita kan satu yayasan ya sekolahnya ya? Enggak, waktu SD. Oh, itu lu SD ya. bukan yang di SD situ. bukan, Katolik gue. Oh. Nah, SMP masuk ke satu yayasan sama lu. Itu 36 lah. Iya, 30. Benar. Benar, gue juga ya. 35 36 waktu zaman gue. Rame juga, betul. Satu guru juga. Iya, tapi kan udah gede, udah SMP. Udah gede, iya betul. Nah. Waktu TK juga gue banyak kok, seinget gue rame gue. Ini sih memang peningkatan jumlah siswanya. Tapi gak 50 sih. 50. Iya, ini khusus SMA memang. Khusus SMA. Tapi maksud gue ya SMP, SMA kan kurang lebih mirip lah ya. Iya. Itu 36 udah jadi 50 tuh gimana ya? Jauh banget. Jauh Gurunya banget. di rasionya ditambahin nggak? Enggak, tentu. Jadi tetap 1 banding 50 gitu? Sebenarnya tujuannya baik. Katanya tujuannya adalah supaya sekolah-sekolah tuh bisa menampung lebih banyak siswa. Nggak setuju deh gue. Ya langsung nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, gue sih. Okay. Tapi memang gini, ide ini sudah mendapatkan penolakan dari sekitar 3.000 kepala sekolah di Jawa Barat. Iyalah. Karena setuju gue sama si kepala sekolahnya. Iya dong, pastilah. Karena khawatirnya jadi turun kan mutu pembelajaran. Itu dia. Gitu. Maksudnya gurunya itu bisa nggak handle segitu banyak anak. Betul. Nih ya, gue inget banget. Terutama dulu waktu gue SMP. Pelajaran kalau guru-guru homeroom teachernya itu sih mungkin ya galak ya. Zaman kita dulu kan begitu ya, zaman yang galak-galak itu ya. Lu nggak bisa keluar, lu nggak bisa hormat sama tiang bendera kayak begitu. Nah, tapi gue ingat ada satu guru yang pelajaran Mandarin bahasa. Itu selalu ujung-ujungnya tuh dia tuh nggak bisa menghandle segitu banyak siswa yang remaja ya, kita ngomong dari remaja SMP SMA ya, yang lagi iseng-isengnya banyak gitu ya. Betul. Akhirnya tuh gurunya malah diledek-ledekin sama anak-anak sampai nangis cuy. Ih bener lagi, itu kejadian juga lagi di ya? sekolah gue. Nah iya, berarti nggak cuma sekolah gue ya. Iya, sampai nangis keluar itu kasihan gitu. Loh, jadinya tuh menurut gue kalau misalnya gurunya lo bisa semiliter homeroom teacher gue sih mungkin ya it's okay maksudnya kesejahteraan gurunya juga fine-fine aja buat handle murid-murid. Terus mungkin masih ada yang masuk lah ya ke otak murid-muridnya mungkin ya. Bener. Tapi kalau modelannya yang kayak si lause-lause gue itu kasihan banget. Iya bener sih. My God. Bener itu kasihan banget sih, gila lo sampai nangis lo. Iya sampai nangis parah banget. Cuman gue tapi nggak ikutan. Ikutan juga nggak apa-apa. We listen, we don't judge. Cuman ngatin doang, tawa dikit. Cuma kan gini, gue merasa terganggu dengan berita ini karena kan kita dulu sama-sama pernah jadi guru ya. Dia dulu guru preschool, ya kan, guru SD gitu. Jadi gue kaget banget pas ini gila apa gitu. Dulu aja kita gitu. Kita gitu, apalagi lu waktu di preschool ya. Gue preschool dulu belum punya pengalaman apa-apa, emang gila itu sama gue juga. Belum punya pengalaman apa-apa. Kebetulan kita tuh jadi guru sama-sama pengalaman pertama kerja gak sih sebenarnya? Iya. Maksudnya pengalaman kerja setelah lulus S1 ya? Waktu gue kalau S1 sempat jadi HRD dulu. Oh iya bener yang cerita lu kemarin, lu sempat HRD dulu ya. Gue baru pindah ke sekolahan itu.
Kalau gue memang waktu kuliahnya sempat kerja, tapi setelah lulus S1 tuh setelah kayak graduation gitu, pekerjaan pertama gue adalah di sekolahan gitu. Ya, kalau lu kan di preschool waktu itu, satu kelasnya ada berapa orang? Gua dulu megang satu kelas sendirian, gak dikasih asisten teacher. Pegang anak umur 2 tahun. Yang jalan itu masih TikTok. Kelompok bermain nggak sih tuh? Enggak, di situ kan emang agak spektakuler. Umur 1 tahun playgroup. Umur 1 tahun sampai 2 tahun. Umur 2 tahun itu dibilangnya N1, nursery 1. Umur itu 2 sampai 3 sampai 4 N2. Iya, 1 tahun. Berarti belum lepas pampers dong itu, Mas, tahun? Masih pakai pampers. Astaga. Jadi gue yang bagian potty. Iya. Lu gantiin pampers? Yes. Astaga. Nah, itu dia makanya gue bilang gilanya sekolah gue dulu adalah ya itu. Udah satu anak baru lulus, belum punya pengalaman. Ya, nih gue sih buka-bukaan aja deh. Hati-hati milih sekolah. Kan ada di topik selanjutnya. Terus udah saat gue masih muda, masih baru lulus, belum punya pengalaman, dikasih pegang 6 anak umur 2 tahun. Yang masih nangis-nangis. Terus kalau gue ngajar, flashcard, dia tidur. Kalau tidur nggak apa-apa, gue nggak boleh marahin. Justru gue harus siapin tempat tidur, mat, pindahin dia suruh tidur. Bobo siang. Jam 1 kelasnya. Jam 1 siang kelasnya? Baru mulai? Itu kayak daycare nggak sih sebenarnya, bukannya playgroup? Karena dia waktu itu lagi rame-ramenya, lagi hype-hypenya itu sekolah. Jadinya tempatnya nggak mumpuni untuk pegang kelas baru. Tapi ya keserakahan orang lah ya. Iya, tidak bisa menolak cuan, jadi dibuka lah kelas tambahan. Ya bagus juga sih, jadi kan gue dipekerjakan ya sebagai guru. Yang gue akhirnya dapat pengalaman kan. Iya. Nah, jadi satu gue pegang 6 anak itu, wah itu sih jujur ya, gue ngerasa gue nggak efektif banget as a teacher. Gue ngerasa apa yang gue berikan dari jam 1 sampai jam 3 ke anak-anak itu bener-bener kayak cuma 10%. Sedih banget sih. Karena kenapa? Itu anak umur 2 tahun, fokus masih sangat pendek. Pasti. Ya. Gue gak dikasih asisten teacher, Kak. Iya. Sedih banget kan. Terus kalau anak itu mau pup, gue juga yang harus bawa. Emang ada mbaknya cuma ada 2, tapi handle untuk semua grade. Wah gila. Jadi itu sekolah ada 3 lantai, ya 3 lantai. Iya betul 3 lantai, kelas gue di lantai 3. Anak kelas 2, anak umur 2 tahun naik ke lantai 3. Oh my god. Terus abis itu ya udah, kalau gue butuh, gue harus teriak, Mbak. Kalau mbaknya lagi handle anak lain, harus gue yang anterin anaknya. Tuh anak lainnya, 5 anak lainnya cuma bengong di dalam. Gue harus minta tolong orang, nyari orang buat liatin anak-anak gue. Takut kan umur 2 tahun dia penasaran gak ada orang, dia naik-naik, jatuh, yang disalahin siapa? Gue. Oh my god, itu ngeri banget sih. Itu ngeri banget. Walah. Itu menurut gue itu udah, gue takut banget sih jujur waktu itu. Kayak gue sering berkali-kali gue bilang ke prinsipalnya, gue butuh asisten. Tapi kan ini kan cuma 6 anak. Pengen gue selepet, Kak, ngomongnya. Cuman Si paling tahu pokoknya ya. Iya emang dia pintar banget memang. Cuman gak bisa begitu, lu gak bisa ngeremehin, tau gak sih? Iya, ini kalau kita bener. ngomongin safety anak kecil, itu tuh lu harus extra care, apalagi emak-emak yang baru punya anak umur segitu. Mereka tuh lagi di tahap takut-takutnya, wuri-wurinya ngelepasin anak gitu. Bener. Jadi gak bisa, lu setidaknya biar kata lu cuma ada 6 anak, 5 anak, at least lu kasih 2 orang di situ. 1 main teacher, 1 asisten teacher, atau kasih mbak lah, nggak apa-apa lah, taruh di dalam gitu loh. Iya, jadi bisa ngebantuin ngeliatin anak-anaknya. Iya, bener sih, setuju sih. Gila juga itu ya. Wah kalau gue sih dulu pengalaman sih, memang satu kelas sebenarnya nggak banyak ya. Gue 25 untuk SD. 25 siswa, waktu itu gue SD-nya kelas kecil, jadi kayak kelas 1, kelas 2 gitu. Tapi itu pun gue dibantu ada asisten teacher. Tapi khusus di kelas 1 dan kelas 2 doang. Kalau udah kelas 3 ke atas tuh nggak ada asisten teacher gitu ya. Itu pun gue dibantu asisten teacher 25 anak dan menurut gue memang perlu. Gue sendiri pernah jadi asisten teacher pernah, jadi wali kelas juga pernah gitu ya. Jadi gue merasakan gitu loh gimana sih mimpin kelas, tapi juga harus iniin anak-anak. Tapi gue juga pernah ngerasain gimana gue assist
si homeroom teachernya gitu ya. Dan memang perlu sih, apalagi kelas 1, kelas 2 ya. Gue tuh masih dapetin yang mereka lagi baris, tiba-tiba ada yang, Miss, ini pupuk di celana, gitu, pupuk di lantai, gitu kan. Masih yang kayak gitu. Atau Pupuk di lantai, Kak. atau waktu itu gue lagi ngajar gitu, tiba-tiba, Miss, kok bau ya? Kok bau ya? Gitu. Kan gak mungkin kita pergi ngurusin satu anak ini, terus yang lainnya ditinggalin. Iya. Sementara lagi tengah-tengah ngajar. Betul Gitu. sekali. Itulah kenapa perlu ada asisten teacher sebenarnya. Betul. Supaya kalau misalnya si yang lagi ngajar ini, oh yaudah deh, gue duluan deh yang nganterin anak ini ke toilet gitu. Ada yang jagain kelasnya, paling tidak itu. Karena bener kata lu tadi, anak kecil itu kan, apalagi kelas 1, kelas 2 kan juga rasa ingin tahunya sangat tinggi ya. Mereka bisa ntar tiba-tiba mungkin buka jendela lah atau apalah gitu yang takut gitu loh kenapa-napa, dan yang kalau terjadi apa-apa di sekolah kan tanggung jawab guru. Gitu. Nah ini kan sebenarnya anak-anak kelas besar nih, tapi yang mau ditambahin jumlah siswanya sebenarnya kelas SMA atau SMK. Gue punya pengalaman, gue pernah ngetes tes IQ gitu buat seleksi masuk sekolah SMA di sekolah negeri. Itu satu kelas tuh waktu itu isinya sekitar hampir 40-an lebih. Itu pun menurut gue udah gak efektif. Itu aja belum ngajar loh. Itu cuman kita psikotes ya. Iya, kasih instruksi doang. Kasih instruksi, betul. Kasih instruksi mereka mengerjakan gitu. Itu aja banyak yang gak nangkep gitu loh. Gak nangkep instruksinya, ini tadi suruh ngapain ya, ini gimana ya gitu. Apalagi kalau sampai 50. Benar, makanya. Wah, itu udah pasti konsentrasi terganggu, ya kan? Udah pasti konsentrasinya minim lah. Semakin banyak distraksi nggak sih? Betul, pasti. Orangnya banyak banget. Makin banyak distraksinya. Tapi dulu waktu SMA lu jumlahnya berapa gitu? 36 sampai 30. Oh SMP SMA sama 36-an. 36 sampai 38 lah. Gua antara itu soalnya absensinya. Nah, tapi itu kan SMA terus Sorry. Kalau gue nggak salah, lu pernah bantu jadi asisten dosen waktu di kuliahan. Lu bilang kan itu kelasnya gede dong kalau kuliah. Berapa tuh? 60 apa 100 yang lu bilang? Nah itu efektif nggak? Itu kan udah ada asisten tuh, ada dosen, ada asisten. Asistennya berapa saat itu? 1. Jadi cuman dosen sama asisten. Ya gimana ya? Gini loh, itu kayaknya nggak apple to apple ya. Kalau misalnya kuliahan itu kan lu udah jadi mahasiswa ya Beb ya. Terus lu sebenarnya sudah dewasa nih. Betul. Ya, sudah dewasa dan lu sudah punya rasa tanggung jawab untuk belajar. Dan yang lu pelajarin itu kan fokus. Yang lu pilih. Sedangkan kalau SMA kan lu harus dituntut dalam tanda petik menguasai banyak subjek, ya kan? Yang belum tentu lu pelajarin lagi nanti pas kuliah gitu loh. Jadi kayak nggak apple to apple deh. Materi yang diajarkan juga beda, dan kalau mahasiswa itu kan mostly kayak kita baca buku, dikasih pengarahan, terus lu dikasih tugas, lu harus ngertiin lewat tugas itu. Lu nggak ngerti, lu nanya dosen lu, ini maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti gitu. Jadi kayaknya nggak apple to apple gitu loh. Tapi kalau misalnya kuliah kan, kalau SMA ya nggak begitu. Artinya sebenarnya kelas besar itu bisa diterapkan kalau untuk perkuliahan. Iya bisa aja. Gitu. Karena SMA ya tetap sulit ya, karena bener kata lu tadi subjeknya banyak. Bener. Terus waktunya kan, waktu belajarnya nggak mungkin ditambah. Bener, waktu belajar kayak misalnya nih ujian praktek dah. Ujian praktek kalau 10 anak sama 30 anak kan beda. Benar. Takes time-nya seberapa lama gitu loh. Kalau cuma satu guru ya. Jadi ya sulit ya kalau banyak begitu ya. Iya sih. Kecuali ya satu, mungkin kalau kalau kelasnya gede harus grouping gitu ya belajar, atau cara belajarnya juga gimana nih. Kalau cara belajar tradisional mungkin masih bisa kali ya BP, cuma satu arah gitu. Cuman ya tetap nggak efektif. Iya, tetap nggak efektif sih. Maksudnya distraksinya banyak banget. Distraksi banyak pasti. Tapi di belakang ada yang nyenggol-nyenggol. Belum yang iseng-iseng ya kan, yang makan di kelas belum ya kan. Dia tidur, "Hei kamu!" gitu. Iya, benar. Benar. Itu udah pasti susah sih. Nah, ini gue juga dapat penelitian di Amerika nih, ada studi gitu ya, bahwa mereka tuh menunjukkan adanya pengurangan kelas, ukuran kelas. Jadi dari tadinya 20-25 gitu,
malah jadi 13 sampai 17 siswa, itu ternyata malah meningkatkan nilai akademik dan hasilnya itu jangka panjang. Maksudnya hasil ilmu yang didapatkan si anak ini tuh ternyata berefeknya justru jangka panjang karena kelasnya kecil. Iya, ini relate Gitu. sama sekolah anak gue. Oh, oke. Anak gue sekolahnya segituan anaknya. Berapa? TK-nya 13? itu maksimal 15. Kalau SD-nya itu maksimal 20 seingat gue. Maksimal. 20. Tapi ada 2 guru. Kalau TK tuh 15 anak tuh 3 guru loh. 1 guru. Berarti megang 5, 1 Terus banding 5 ya? dua tuh asisten, tapi nggak bilang. Ya tetap ngajar sih mereka. Role-nya menurut gue ini sih adil gitu loh, sama-sama mengajar. Ya berarti 1 banding 5 lah ya 1:5, untuk anak iya. TK. Oke. Terus di depan udah ada mbak-mbak yang standby untuk nganterin mereka kalau yang butuh poti atau apapun gitu loh. Jadi udah ready semuanya gitu. Jadi guru benar-benar fokus ngurusin di kelas. Oh. Kalau yang SD kan udah nggak perlu ditemenin ke WC, Iya. jadi udah bisa sendiri gitu loh. Nah cuman di dalam juga tetap ada 2 anak, dua guru, sama ada satu kayak pihak sekolah kayak bagian kurikulum yang aktif keliling kelas untuk ngebantuin. Ada 2 loh sekarang malah. Oh ya? Iya. Keliling kelas? Iya. Wow. Iya, memantau, bantuin, bisa tiba-tiba masuk ke dalam ikutan ngajar. Wah. Iya. Di sekolah anak gue ada yang kayak gitu. Jadi kalau maksudnya gini loh, mereka memang menuntut, kan kelasnya kecil-kecil. Semua guru-guru di situ dituntut untuk benar-benar mengenal anaknya. Oke. Makanya ketika gue ambil rapot, gue seneng nih. Kayak kemarin nih, gue tiap berapa bulan sekali, nggak setahun atau 6 bulan sekali ya, gue disuruh datang ke sekolah, menghadap sama kepala sekolah. Cuman ngobrolin perkembangan anak doang. Lucu kan? Oh, oke. Lucu banget tuh. Ke kepala sekolah bukan ke wali kelas. Ini yang bikin gue takjub. Kepala Iya, sekolah. biasanya ke wali kelas loh. Iya. Dan lu tahu apa yang terjadi? Itu kepala sekolah ngomong tentang anak gue exactly yang gue lihat di rumah. Wah, Berarti gila. dia benar-benar memperhatikan anak-anak gue. Iya, berarti Gak kepala cuma sekolahnya anak-anak, anak-anak lain semua yang ada di situ. Bener. Karena berarti kepala sekolahnya ikut Dia involved dong, involved. dia ikut terlibat kan. Betul. Wah, Jadi oke. benar-benar dilihat, iya ini kayak begini-begini ya. Memang kita positif deh. Nah, anak gue yang kecil kan kayak gue kemarin cerita si Nona nih bacanya belum bisa, terus nulisnya masih balik-balik. Gue tuh worry nanti kalau dia nanti SD bisa catch up nggak segala macam. Nah dia tuh bilang, Bu, kita positif kok. Kita ngelihat Nona ini tekun sekali dan dia sudah mulai suka membaca. Minat bacanya sudah mulai ada dan itu yang gue lihat baru-baru ini bener. Berarti, ih gila nih, dia bisa tahu anak gue loh. Kayak Iya. dipretelin semuanya dan, wih, dikasih tahu ya, Iya. pokoknya ibu don't worry, 1 hari 10 kata, she'll be fine. Oh. Dia kasih saran-saran yang sangat praktis, tau gak sih? Iya, Kayak lu iya. gak usah ngajarin ribet-ribet, lu tulis nih, misalnya bola, babi, buku, apa, 10 aja lu ajarin. Setiap hari kasih kata baru. Dia pasti baik-baik saja kok katanya gitu. Jadi gue kayak, wah keren. Oke. Nah itu yang menurut gue contoh sekolah yang kelasnya kecil ya, bisa dibilang tuh kecil, tapi efektif banget. Dan gue setuju sama hasil penelitian tadi, katanya efeknya jangka panjang ya. Bener. Itu beneran cuy. Lu kalau ngobrol sama anak gue yang gede ya, itu tuh dia bisa ngejelasin banyak hal loh. Kayak misalnya ngomongin bakteri, kayak anak kelas 1 di tempat gue kan lucu ya. Anak kelas 1 SD dong ngomongin bakteri. Iya, anak gue. Tapi itu kan Montessori ya, tergantung anak gue sukanya apa. Oke. Memang di kelasnya itu di-build apa ya, lingkungan, environment-nya yang memang learning environment gitu loh. Jadi dia siapin banyak buku, anak lu suka apa sih? Sok, mari gitu loh ya. Anak gue suka baca buku tentang bakteri dan virus. Oh, oke. Dan dia baca, nanti gurunya dateng, what can I do for you, what can I help you, gitu kan. Something like that. Terus dia sama temennya juga baca bareng, diskusi tentang bakteri cuy. Yang nyampe ke kuping gue ujung-ujungnya, mama tau gak bakteri ini, mama tau gak fungi itu apa. Fungi jamur, salah mama. Fungi adalah jamur yang kena bakteri. Emang iya? Gue kayak, emang iya? Gue juga gak tahu sih. Mana gue tahu iya bu, kalau dibaca di buku katanya begitu. Gue mana perhatiin gitu. Tuh anak gue semua bisa tahu begitu. Oh, oke. Terus yang lebih lucu lagi, kemarin kan anak gue ujian nih. Kan ujiannya itu cuman
3 bulan per term cuma satu kali doang, nggak ada ulangan harian. Per 3 bulan berarti ya? Nggak ada ulangan harian sama sekali gitu kan. Nah jadi kemarin gue udah panik tuh, kayak ini first timer nih gue ngajarin anak ujian. Sorry, ulangannya tertulis atau gimana? Tetap tertulis? Multiple, pakai komputer. Oh, multiple choice. Ya pilihan ganda ya berarti ya. Multiple choice tapi ya. Nah terus gue nanya dong, gimana nih ngajarin PPKN? PPKN? Oh, ada PPKN juga? Ada dong, iya, ada PPKN wajib kan. Ada Iya. biologi, geografi. Anak kelas 1 ada biologi sama geografi, mati nggak lu? Montessori kayak gitu cuy. Oh, kalau Montessori kayaknya banyak subjek ya. Karena kan mungkin kelasnya juga ini ya, satu kelas kan bisa macam-macam usianya. Betul. Iya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 digabung kalau di sekolah anak gue. Nah terus gue udah kewalahan banget tuh ngajarin PPKN, maksudnya gimana nih? Karena kalau gue ngobrol sama dia, pertanyaan gini, permusyawaratan apa mah? Waduh, apa ya itu ya? Gue juga bingung ngejelasinnya bahasa apa Indonesia, gitu. pakai bahasa Indonesia. Iya dong, PPKN-nya pakai bahasa Indonesia kan wajib kan. Iya. Tapi ternyata gue kan nggak ngajarin dulu, gue nggak baca bukunya dulu. Ada gue di buku dari sekolahnya tuh SPS ya namanya kalau nggak salah. Itu ada soal-soal latihannya juga kan. Kayak buku zaman kita dulu lah. Iya. Habis belajar tentang ini terus nanti ada soal pertanyaannya ya. Gue iseng, gue hapus, gue suruh dikerjain. Bisa lu. Oh. Maksudnya, kok bisa menatap begini ya? Padahal belajar tuh kayak bercanda. Asli kayak bercanda. Kayak cuman ngegunting, misal belajar tentang Garuda, dia gambar Garuda, diwarnain satu-satu, ditempel nih ada bintang, nanti dikasih arrow, ada kertas, nanti dia gunting ketuhanan yang Maha Esa, ditaruh ini yang sila ke-1, ini yang kerakyatan, ini. Iya. Jadi dia bikin gituan, Beb, kayak bercanda kan, bukan kayak kita dulu, hafalin loh, satu, koma ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Enggak kayak gitu cara belajarnya, kayak bercanda, makanya gue bilang. Tapi ternyata itu efektif. Oke. Tapi ini juga notes juga ya buat teman-teman yang udah punya anak gitu. Bahwa metode Montessori ini tergantung ya anaknya cocok atau enggak. Iya. Ini enggak cocok ke semua anak gitu. Ada memang tipe-tipe anak yang memang cocoknya tipe konvensional ada. Betul. Yang senengnya emang duduk nyatet gitu-gitu. Jadi perlu dievaluasi dulu ya, cocoknya kayak gimana. Kalau pengen tahu nih anaknya cocok sekolahnya tipe yang kayak gimana, psikotes aja dulu. Biasanya gitu. Iya. Jadi psikotes dulu supaya ketahuan nih modelnya senengnya belajarnya kayak apa gitu ya. Betul. Kebetulan anaknya dia memang cocoknya kayak gitu karena kalau gue lihat sih kayaknya karena lu dulu kan dari kecil juga lu udah biasain kan. Gue biasain anak gue kayak gitu. Jadi yang dipelajarin di sekolah sekarang gue ngeliat di rumah gue juga kayak gitu. Kayak kemarin lagi belajarin apa tuh yang sunlight zone, apa sih itu namanya, kedalaman laut. Gitu kan. Kan dulu kita nggak belajar gitu kan ya, belajar sih waktu SMP. Ada, SMP. Cuma kan kita, gue nggak mungkin hafal sampai sekarang. Benar, itu kan lebih pakai hafalan kan, tuh ada gambar kita mesti hafalin nih bagian-bagian ininya. Kecil-kecil gitu kan ya. Iya, bener. Nah ini anak gue karena buku-buku zaman sekarang juga lucu ya, udah ada yang kayak gitu-gitu. Jadi anak gue ya udah bikin sendiri, dia gambar, dia warnain, dia tempel di dinding. Dan emang di sekolah juga melakukan hal yang sama ternyata gitu. Jadi makanya gue rasa anak gue cocok banget belajar Montessori sampai sekarang. Oke. Tapi ya balik lagi ya, sebenarnya memang kan banyak faktor-faktor yang bisa menentukan juga. Maksudnya tadi kan yang kayak gue bilang, nggak semua anak loh sebenarnya cocok ke Montessori gitu ya. Memang tipe sekolah kan beda-beda nih. Jadi mereka juga penerapan kelasnya, jumlahnya gitu tuh pasti beda-beda. Kayak Montessori tadi misalnya memang mereka biasa kelas kecil tapi usianya beragam di situ. Ada anak yang nggak bisa fokus kayak gitu kan justru. Betul. Ada loh yang nggak bisa fokus. Jadi kita harus lihat juga nih tipe anaknya kayak gimana. Terus ada juga tadi yang TK-nya 15 siswa tapi ada 3 guru gitu ya. 1 guru utama, 2 guru pendamping sebenarnya. Tapi kan ada yang memang cocok seperti itu, tapi ada juga yang nggak cocok loh, ya kan? Ada yang maunya dia cuma sama 1 orang aja fokusnya, ada yang bisa kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu tipe anaknya seperti apa ya. Tapi kalau ngomong anak TK, mau seberapa banyak anaknya tetap harus diimbangin gak sih, Beb? Pasti harus diimbangin ya. Satu guru pegang 15 anak sih modar. Modar banget. 1 pegang 6 aja waktu itu udah kayak modar bener. Di tempat gue dulu juga sih sebenarnya TK nggak sebanyak itu, nggak 20 enggak. Dan
ada 2 guru Kayaknya waktu nggak itu. ada emang ada ya TK yang banyak? Ada, Bet, jangan sedih. Ada ya? Iya, jadi Tapi gurunya banyak kali nggak? nggak tahu ya. Itu PR teman-teman untuk mencari tahu ya di sekolah sebelum masukin anak ke sekolahan. Lihat-lihat dulu. Biasanya kan ada trial juga ya. Betul. Ya kan, trial. Iya, SMA, SMP juga biasanya gini, bukan trial sih. Mereka kalau SMA, SMP tuh lebih kayak open house kan. Betul, Lihat dulu ngeliat gitu. Ada apa sih, kayak gimana kelasnya, bentuk kelasnya, biar dia juga, anak tuh bisa dapetin vibes-nya dulu gitu loh. Gue cocok gak ya dengan lingkungan sekolahnya kayak gini nih, kelasnya begini, suasananya seperti ini gitu. Dan mungkin gue mau tutup dengan ini ya, kalau gue dapet data nih, kalau di negara-negara maju ya, gue kayak, Harus kayak marah gitu ya. ditekankan Enggak. maju ya. Ini di negara-negara maju, jumlah siswa di sekolahnya itu tuh biasanya sekitar 20-22. Ada yang lebih memang, 30-an gitu. Tapi sampai 50 tuh nggak ada. Sampai 50 tuh nggak ada ya, kalau sampai SMA pun gitu. Bahkan gue juga nanya sama ada mantan murid gue dulu, dia waktu gue jadi guru, dia SD-nya sama gue, terus habis itu dia pindah ke negara lain gitu ya, di Belanda. Dia juga bilang dia bahkan di SMP SMA tuh nggak ada sampai 50. Dia bilang Indonesia tuh ya rada-rada nih, gila sampai 50 gitu. Nggak ada bahkan di sana. Bahkan di sana kan tipe kelasnya kan yang agak beda tuh, yang kayak moving class gitu. Betul. Bisa kan betul. yang kelas Banyak yang kok di gue sini ambil. kayak gitu, ya. Iya, kelas yang gue ambil mungkin nggak sama-sama lu, mungkin kita ketemunya di subjek yang lain gitu. Iya, dulu kayak science sama bisnis ya. Kalau zaman gue dulu. Iya kayak gitu, Mereka benar-benar. bisa memilih. Benar. Kalau zaman gue dulu ada kelas tata boga sama elektro, biasanya tuh bisa milih. Oh. Kayak gitu. Nah kalau di sana kan mostly kan gitu, milih kan. Terus mereka tuh kayak misalnya ada science 1, science 2, kalau science 1-nya belum lulus, kayak kuliahan sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, ada yang kayak gitu. Jadi itu aja nggak nyampe 50 loh, itu udah SMA loh. Gitu. Jadi itu coba diurungkan lagi, dipikirkan baik-baik ya kalau mau bikin 50 siswa per kelas. Betul. Nah, di video berikutnya nanti kita akan bahas konteks-konteks apa aja sih menentukan keberhasilan pembelajaran gitu ya, sistem pembelajaran, sama resikonya kalau siswa satu kelas tuh jadi 50. Ciao, Bel.